Asia Tenggara yang biasanya tenang, tiba-tiba bergolak. Thailand dan Kamboja, dua negara bertetangga, kembali terseret dalam konflik mematikan di wilayah perbatasan. Dentuman artileri, hujan roket BM-21, dan teriakan warga sipil yang panik menggetarkan desa-desa yang dulu damai. Serangan udara F-16 milik Thailand menggema, membalas rentetan tembakan dari wilayah Kamboja. Lebih dari selusin orang tewas. Puluhan ribu lainnya terpaksa meninggalkan rumah, membawa serta hanya barang-barang seadanya. Desa-desa hancur, tanah pertanian terbakar, dan perbatasan berubah menjadi ladang kematian. Dunia menatap dengan ngeri, bertanya-tanya, bagaimana konflik lama ini bisa membara kembali? Untuk memahami apa yang terjadi hari ini, kita harus menoleh ke masa lalu. Ke awal abad ke-20, saat penjajah Prancis menggambar ulang peta kawasan. Mereka menetapkan kuil Preah Vihear dan kompleks Tamoan masuk wilayah Kamboja. Sejak itulah, bara konflik mulai tersimpan dalam-dalam. Prancis, sebagai kekuatan kolonial, menggambar perbatasan tanpa memperhitungkan sejarah lokal dan klaim tradisional. Thailand menolak mengakui garis peta kolonial itu, terutama terkait dengan wilayah di sekitar kuil Preah Vihear. Mahkamah Internasional sempat turun tangan, memutuskan pada 1962 dan kembali pada 2013 bahwa kuil itu milik Kamboja. Namun, masalah tidak berhenti di situ. Thailand masih mengklaim area seluas 4,6 km persegi di sekitar kuil, yang memicu bentrokan pada 2008 hingga 2011. Sengketa ini menjadi simbol nasionalisme yang digunakan elit politik di kedua negara untuk menggalang dukungan domestik. Konflik pun menjadi lebih dari sekadar perebutan lahan, ia berubah menjadi perang identitas. Dan kini, luka lama itu menganga kembali. Bukan hanya karena sejarah, tapi juga karena ketidakmampuan kedua negara untuk benar-benar melepaskan warisan kolonial yang masih membelit hubungan mereka. 23 Juli 2025 menjadi titik balik. Sebuah ranjau meledak di wilayah 6 UN, Provinsi Ubon Ratchathani, melukai 5 prajurit Thailand. Pemerintah Bangkok langsung menuduh Phnom Penh menanam ranjau baru, sementara Kamboja menolak mentah-mentah tuduhan tersebut. Ketegangan meningkat drastis. Keesokan harinya, 24 Juli, langit perbatasan berubah merah menyala. Roket dan artileri Kamboja menghantam desa-desa Thailand di sekitar Prasat Tamoan. Balasan datang tak lama berselang, 6 jet tempur F-16 Thailand meluluhlantakkan pos-pos militer Kamboja di Chong An Ma dan Odar Meanche. Pertempuran meluas, meletus di 6 titik panas, bahkan mendekati kompleks Preah Vihear. Ledakan demi ledakan mengguncang kawasan yang sebelumnya dikenal hanya lewat sejarah. Kini, sejarah itu hidup kembali dalam bentuk kehancuran nyata. Konflik itu bukan hanya soal klaim wilayah. Ia menelan korban nyata. 11 warga sipil Thailand tewas, termasuk seorang anak berusia 8 tahun. Seorang prajurit gugur di medan tempur. Puluhan lainnya terluka, tubuh dan mental mereka terguncang oleh perang yang tak mereka pilih. Lebih dari 40.000 warga sipil harus meninggalkan rumah mereka, mengungsi ke tempat yang lebih aman. 86 desa dikosongkan, meninggalkan rumah-rumah sepi dan ladang yang terbengkalai. Anak-anak kehilangan sekolah, orang tua kehilangan ladang, dan banyak yang tak tahu kemana mereka harus pergi. Sementara itu, di desa-desa Kamboja, suara sirene dan jeritan sama nyaringnya. Kedua pihak menderita. Namun, suara mereka tenggelam di tengah gempuran berita, propaganda, dan klaim politik yang terus bergulir tanpa henti. Dampak konflik terasa jauh melampaui medan pertempuran. Ekonomi lokal lumpuh total. Perdagangan lintas batas terhenti mendadak, menghentikan aliran bahan pokok, bahan bakar, dan hasil bumi. Kamboja memblokir impor dari Thailand, dan Bangkok melarang warganya bekerja di kasino-kasino Poi-Pet. Kebijakan itu berdampak langsung pada ribuan orang yang menggantungkan hidup dari perdagangan perbatasan. Roda ekonomi melambat, pasar-pasar sepi, dan kekhawatiran akan resesi lokal kian nyata. Setiap hari konflik berlanjut, kerugian ditaksir mencapai jutaan dolar. Bagi warga perbatasan, politik dan nasionalisme negara terasa begitu jauh. Yang mereka hadapi adalah lapar, ketakutan, dan ketidakpastian. Hidup mereka dikorbankan demi harga diri yang dipertaruhkan oleh para pemimpin dari dua ibu kota. Hubungan diplomatik antara kedua negara memburuk tajam. Thailand menarik seluruh staf diplomatiknya dari Phnom Penh,
menutup semua pintu perbatasan, dan mendeportasi sejumlah diplomat Kamboja. Situasi berubah dari konflik lokal menjadi krisis bilateral. Kamboja menanggapi dengan membawa kasus ini ke Dewan Keamanan PBB. Mereka menuduh Thailand melakukan agresi militer, meminta sanksi, dan menyerukan intervensi internasional. ASEAN pun mulai bergerak, menyerukan gencatan senjata dan menawarkan pengiriman tim pemantau. Namun, di balik layar, permainan geopolitik semakin kompleks. China, dengan investasi besar di Kamboja, menawarkan diri sebagai mediator. Kepentingan mereka jelas, menjaga stabilitas dan pengaruhnya di kawasan Asia Tenggara. Di Thailand, Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra berada dalam tekanan besar. Skandal politik dan tuduhan korupsi membayangi pemerintahannya. Banyak analis menilai bahwa konflik ini digunakan sebagai pengalih isu domestik yang kian memburuk. Di Kamboja, pemerintah Hun Manet juga tak luput dari tekanan. Nasionalisme digunakan sebagai alat untuk mengonsolidasikan kekuasaan dan menekan oposisi. Kedua pemimpin bermain di atas papan catur yang dipenuhi nyawa rakyatnya sendiri. Apa yang terjadi di medan perang adalah cerminan dari manuver kekuasaan di dalam negeri. Perang, seperti biasa, menjadi alat politik. Bukan untuk rakyat, tetapi untuk mempertahankan posisi dan legitimasi. Konflik Thailand-Kamboja bukan lagi persoalan dua negara saja. Jika terus memburuk, ia bisa menjadi percikan yang membakar seluruh Asia Tenggara. Jalur perdagangan terganggu, krisis pengungsi bisa membebani negara tetangga, dan ketegangan geopolitik antara blok pro-AS dan pro-Cina makin panas. Indonesia, sebagai ketua ASEAN tahun ini, menghadapi ujian berat. Dunia menanti apakah Jakarta mampu menengahi dan mencegah eskalasi lebih lanjut. Jika gagal, kawasan ini bisa kehilangan stabilitas yang selama ini dibangun dengan susah payah. Inilah Agnivarta, tarian api dari sejarah kolonial, nasionalisme modern, dan geopolitik global. Akankah api ini